Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Umroh dengan NIM 24307761114. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan, operasi, dan produksi kelapa sawit yang berbasis FURAB, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Nah, di video ini nanti kita akan membahas bagaimana proses pengelolaan kelapa sawit mulai dari pembibitan sampai menjadi produk jadi. Lalu, bagaimana prinsip FURAB diterapkan supaya proses produksi berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap menjaga lingkungan. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton! Kalau kita lihat sekarang, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting di Indonesia. Banyak sekali produk yang menggunakan bahan dari kelapa sawit, misalnya minyak goreng, sabun, kosmetik, margarin, bahkan sampai biodiesel. Karena perannya sangat besar, pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit juga harus dilakukan dengan baik. Mulai dari pengelolaan kebun, proses panen, pengangkutan, sampai pengolahan di pabrik juga harus berjalan dengan teratur. Selain itu, pengelolaannya juga harus cepat, berkualitas, tanggap terhadap masalah, memiliki pencatatan yang jelas, dan tetap memperhatikan lingkungan. Karena itulah, konsep FURAB menjadi penting dalam mendukung sistem produksi kelapa sawit yang modern dan berkelanjutan. Proses produksi kelapa sawit dimulai dari tahap pembibitan. Di tahap ini, benih yang digunakan harus benar-benar dipilih dengan baik supaya menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Biasanya, perusahaan menggunakan bibit unggul karena lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta mampu menghasilkan produksi yang tinggi. Jadi, bisa dibilang kualitas bibit sangat menentukan hasil panen di masa depan. Setelah bibit siap, tahap berikutnya yaitu penanaman di lapangan. Penanaman dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam, kondisi tanah, dan sistem drainase agar pertumbuhan tanaman lebih optimal. Jika pengelolaan lahannya bagus, tanaman sawit juga akan tumbuh lebih baik dan produktivitasnya meningkat. Selanjutnya, ada tahap pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan tanaman secara rutin. Tahap ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil produksi kelapa sawit. Jika pemeliharaannya kurang baik, produksi buah juga bisa menurun. Setelah tanaman menghasilkan, kemudian masuk ke tahap panen. Panen dilakukan saat tandan buah segar atau TBS sudah matang dan siap untuk dipanen. Tingkat kematangan buah ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas minyak yang akan dihasilkan. Jika panen terlambat atau terlalu cepat, kualitas dan hasil minyak sawit bisa menurun. Lalu, setelah dipanen, buah sawit harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Hal ini karena buah sawit tidak boleh terlalu lama didiamkan. Jika terlalu lama, kadar asam lemak bebas atau ALB bisa meningkat dan kualitas minyak menjadi turun. Makanya, proses distribusi harus cepat dan terkoordinasi dengan baik. Di pabrik kelapa sawit, tandan buah segar akan diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Prosesnya dimulai dari perebusan, perontokan buah, pengepresan, pemurnian minyak, sampai penyimpanan. Selain menghasilkan CPO, pengolahan ini juga menghasilkan inti sawit yang nantinya bisa diolah lagi menjadi berbagai produk turunan. Pada tahap hilir,
minyak sawit diolah menjadi berbagai produk yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga biodiesel. Tahap hilir ini memberikan nilai tambah yang besar bagi industri kelapa sawit karena produk yang dihasilkan menjadi lebih beragam dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dalam pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas merupakan hal yang sangat penting. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana penggunaan waktu, biaya, tenaga kerja, dan sumber daya bisa dilakukan secara optimal. Contohnya, seperti pengangkutan buah yang tepat waktu, penggunaan pupuk sesuai dosis, dan mengurangi kehilangan hasil panen. Sedangkan efektivitas lebih berhubungan dengan pencapaian target produksi dan kualitas hasil yang diperoleh. Misalnya, produksi TBS sesuai dengan target, kualitas minyak sawit tetap baik, dan produksi berjalan lancar tanpa banyak hambatan. Jika efisiensi dan efektivitas berjalan dengan baik, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Fast atau cepat berarti semua proses kerja dilakukan dengan tepat waktu. Contohnya seperti panen yang sesuai dengan rotasi dan pengiriman TBS ke pabrik yang tidak terlambat. Semakin cepat proses distribusi dilakukan, kualitas minyak sawit juga akan semakin baik. Unggul berarti menghasilkan kualitas produksi yang baik dan mampu bersaing. Hal ini bisa dicapai melalui penggunaan bibit unggul, pemeliharaan tanaman yang baik, dan proses pengolahan sesuai dengan standar. Dengan kualitas yang baik, produk kelapa sawit akan memiliki daya saing yang tinggi. Responsif berarti cepat tanggap terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Misalnya, saat terjadi serangan hama, kerusakan jalan produksi, atau kendala distribusi. Jika masalah cepat ditangani, proses produksi tidak akan terlalu terganggu. Akuntabel berarti semua kegiatan produksi memiliki data dan pencatatan yang jelas, mulai dari data panen, penggunaan pupuk, hasil produksi, serta distribusi harus dicatat dengan baik. Dengan adanya pencatatan yang rapi, pengawasan dan evaluasi kerja juga menjadi lebih mudah. Keberlanjutan berarti pengelolaan kelapa sawit tetap memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam. Contohnya seperti pengelolaan limbah pabrik, penggunaan pupuk secara bijak, dan menjaga area konservasi. Jadi, industri kelapa sawit tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan untuk jangka panjang. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit membutuhkan sistem yang terencana, mulai dari hulu hingga hilir. Penerapan prinsip FURAB yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas produksi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, industri kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.